yang disampaikan menjadi petunjuk betul, tapi tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah. Karena mengingat peristiwa juga sudah sekian lama, ya. Pernah ada nggak satu peristiwa pencabulan yang baru dilaporkan berapa tahun kemudian? Anak saya ini kan punya calon suami. Takut calon suaminya ini ya kita jagalah perasaannya ya. Udah trauma dengan si GB itu. Dan kalau sampai anak saya ditinggalkan oleh calon suaminya, lebih parah lagi anak saya traumanya. Selain persoalan rumah tangga, permasalahan antara Guntur Bumi dengan sejumlah mantan pasiennya juga menyisakan banyak tanda tanya. Adalah pengakuan R, wanita yang mengaku dilecehkan oleh Guntur Bumi adalah salah satunya. Setelah melaporkan suami Puput Melati itu, Kamis kemarin, giliran Habib Selon yang dilaporkan R ke Polda Metro Jaya atas pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan ini dilayangkan R lantaran dirinya merasa tersinggung atas petikan wawancara Habib Selon di salah satu media online. Tapi benarkah jika Habib Selon justru menyangkal dan tak pernah melontarkan pernyataan tentang R sama sekali? Dan benarkah atas pelaporan tersebut Habib Selon pun diancam oleh sejumlah pasal, di antaranya pasal 311 KUHP dan pasal 310 KUHP, serta pasal 27 ayat 3 JO, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang IT. Habib Selon atas beritanya tertanggal 1 April 2014 yang memfitnah klien saya. Keterangannya Habib Selon sebagai berikut. Habib Selon mengatakan semua pengakuan R memang sudah dirancang dari awal. Dirancang dari awal seperti apa? Habib Selon mengatakan sudah lama orang kita mengenal siapa dia. Maksudnya ini saudara Rizka. Ini namanya maling teriak maling. Maling di mana klien saya? Ada bukti tindak pidana sebelumnya bahwa klien saya pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Tolong buktikan dong. Ini namanya fitnah. Saya tidak kenal yang namanya siapa itu perempuan. Dan saya tidak pernah ketemu sama itu perempuan. Dan saya juga tidak kenal itu yang namanya pengacaranya. Nah, lantas dia mengutip pembicaraan saya katanya di media online. Nah, saya tidak pernah diwawancarai oleh media online. Jadi jangan coba-coba ya dia bikin laporan di polisi tentang fitnah dan pencemaran, dan saya akan lapor balik sama dia. Bantahan yang dikeluarkan Habib Selon bukan tidak mungkin mementahkan laporan R, tapi hal ini tampaknya tak meredam perseteruan di antara mereka. Apalagi saat kuasa hukum R menduga adanya upaya dari pihak Guntur Bumi untuk menyerang R dengan sejumlah fitnah termasuk Habib Selon. Kan ada pihak-pihak yang sengaja merancang pemerasan terhadap sahabatnya. Dalam hal ini UGB. Tolong dibuktikan ini. Kita sudah laporkan keterangan Habib Selon ini ke kepolisian. Urusan dia konflik sama UGB, urusan dia. Saya tidak pernah membela UGB. Kami tidak pernah membela UGB dan kami tidak pernah mendukung UGB. Kalau dia merasa dilecehkan oleh UGB, dia merasa ditipu oleh UGB, dia merasa dirugikan oleh UGB, kumpulkan bukti-bukti dia, laporkan secara hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau ya seseorang berbicara sesuatu kebenaran, ya berbicara apa yang dia ketahui, dia lihat, dia dengarkan, ya maka seyogyanya itu tidak bisa dikatakan satu fitnah atau pencemaran nama baik. Toh juga saya pribadi sudah melihat beberapa tayangan media ya di televisi bahwa apa yang disampaikan oleh Habib Selon atau oleh seseorang berinisial S yang kebetulan tetangga daripada R itu adalah benar. Nah, ketika itu sesuatu yang benar, maka tidak bisa dikatakan pencemaran atau fitnah.
Saat laporan itu telah terlanjur dibuat, maka Habib Selon meminta agar R dan kuasa hukumnya membuktikan di mana dan kapan ia pernah berbicara seperti itu. Lalu ketika ini semua tidak terbukti, benarkah jika Habib Selon akan memperkarakan kasus ini dan akan melaporkan R atas tudingan serupa? Di mana saya ngomong buktikan dan saya tidak pernah diwawancari tentang ibunya. Ibunya saya kenal kagak? Ulama kan nggak seharusnya ya memponis saya seperti itu. Jadi saya ini kan manusia bukan binatang. Mau orang kerja siang, kerja sore, kerja malam, kan nggak sepantasnya mendapat pelecehan kan. Negara ini kan negara hukum bukan negara bebas. Seharusnya kan mengajarkan yang baik ya. Jangan memojokkan saya dan memponis saya. Selidiki dulu sahabatnya ini benar atau tidak. Kagak pernah. Saya tidak pernah mengeluarkan statement apapun juga. Dan saya tidak pernah nyebut nama tersebut. Dan saya tidak pernah mengatakan yang jelek kepada orang tersebut. Dan saya tidak pernah melecehkan dia. Dan saya tidak pernah fitnah dia. Dan saya tidak pernah mencemarkan legendanya nama baik dia. Dan dia itu yang bikin sekarang ini mencemar nama baik. Dan dia mau ngetop. Seolah sulit untuk diselesaikan, persoalan yang terjadi di tengah permasalahan Guntur Bumi kian beranak pinak. Dan ketika R muncul dengan pengakuan telah dilecehkan, serta membuat laporan terhadap Guntur Bumi juga Habib Selon, benarkah ada niatan R untuk bisa meraup popularitas di tengah kasus yang mengemuka? Kalau menurut Bang Tenar, ikut saya mentionnya fakta seperti ini. Iya mengungkap fakta lah. Pengen semua masyarakat luas tahu siapa itu GB. Biar nggak banyak korban lagi. Biar nggak banyak korban lagi. Setelah ini ada tawaran. Ya kalau menjadi sebuah artis itu kan anugerah ya, gitu. Suatu berkah yang Tuhan kasih gitu. Jadi rezeki itu kan nggak mungkin ditolak. Tapi ini nggak ada kaitannya dengan saya dijanjikan main sinetron, nggak ada. Bukan hanya laporan untuk Habib Selon saja yang tampaknya sulit dibuktikan. Laporan R terhadap Guntur Bumi juga jadi perdebatan. Itulah ketika Sunan Kalijaga mempertanyakan bukti dari pelecehan yang dituduhkan R terhadap Guntur Bumi. Tapi benarkah pengakuan ini diungkap R untuk menghilangkan trauma atas pelecehan yang ia terima? R beserta tim kuasa hukumnya dari awal saja ya melaporkan klien kami UGB itu sudah salah dalam arti kata dari sisi alat bukti ya. Pasal 289 KUHP tentang pencabulan itu sudah jelas bahwa alat buktinya harus ada 3, yaitu 1 ya adanya visum yang secara resmi diajukan oleh pihak kepolisian kepada rumah sakit rujukan ya. Kedua, ada saksi yang melihat ya menyaksikan peristiwa pencabulan tersebut ya. Ketiga, apa yang disampaikan oleh korban itu memang betul adanya atau bisa dikatakan barang ya atau bagian yang merasa terlecehkan itu ya sudah dapat bisa dipastikan dibuktikan secara hukum, bukannya ya alat bukti yang mereka ajukan. Mana ada pasal 289 KUHP tentang pencabulan alat buktinya kok air botol 1 liter botol air ya, terus lalu ada botol mungkin botol kecil yang berisi minyak ya, terus lalu ada brosur daripada praktek pengobatan UGB. Alat bukti dari pasal 289 itu harus ya visum, tidak bisa menggunakan alat bukti yang lain. Mungkin yang disampaikan menjadi petunjuk betul, tapi tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah karena mengingat peristiwa juga sudah sekian lama ya. Pernah ada nggak satu peristiwa pencabulan yang baru dilaporkan berapa tahun kemudian? Anak saya ini kan punya calon suami. Takut calon suaminya ini ya kita jagalah perasaannya ya. Udah trauma dengan si GB itu. Dan kalau sampai anak saya ditinggalkan oleh calon suaminya, lebih parah lagi anak saya traumanya.
Sehari berselang setelah sidang perdana Ferry Setiawan, Edis Adelia datang membesuk sang suami di Lembaga Permasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur, Kamis kemarin. Meski tak bisa menemani sang suami saat menjalani sidang, tapi Edis coba membalasnya dengan kunjungan lengkap dengan segala bawaan untuk kebutuhan sang suami. Lantas, benarkah jika datangnya Edis ini untuk mematahkan kabar yang mengatakan jika sudah tidak ada lagi cinta Edis untuk Ferry? Iya, hari ini aku mau besuk suamiku karena minggu ini memang baru kesempatan sekarang.